Suatu hari, Sulaiman alaihi salam mengadakan pertemuan penting di istananya bersama para menteri dan seluruh ulama negeri. Di samping beliau berdiri seorang jin sebagai pengawal keamanan, dan bersama beliau juga hadir anggota dewan menterinya. Tiba-tiba, Sulaiman alaihi salam mengumumkan bahwa beliau ingin menikah dan meminta agar dicarikan seorang gadis untuknya. Pada saat itu, para menteri dan ulama yang hadir di istana berkata, "Baginda, Anda adalah raja dan nabi seluruh dunia. Anda adalah kepala negara kami. Anda tidak akan menikah dengan gadis biasa. Jika Anda memberitahu kami jenis gadis seperti apa yang harus kami cari untuk Anda, akan lebih mudah bagi kami untuk menemukannya." Setelah itu, Sulaiman alaihi salam berkata, "Gadis yang akan kunikahi harus memiliki 4 sifat. Pertama, gadis itu harus menjaga aurat dan taat beragama. Kedua, gadis itu harus amanah. Ketiga, gadis itu harus berasal dari keluarga yang baik. Dan keempat, dia harus cantik." Sejak keesokan harinya, para pegawai kerajaan Sulaiman alaihi salam mulai mengumumkan di desa-desa, kota-kota, dan seluruh dunia bahwa Raja Sulaiman ingin menikah, dan beliau akan menikahi gadis yang memiliki keempat sifat tersebut. Keesokan harinya, seorang nelayan miskin yang sedang dalam perjalanan pulang setelah menjual ikan, melihat para prajurit Raja Sulaiman berjalan di jalan dan beberapa orang berkumpul di sana. Melihat ini, nelayan itu pun berhenti dan bertanya, "Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba prajurit Raja Sulaiman datang?" Lalu seseorang dari kerumunan itu memberitahunya, Raja Sulaiman ingin menikah, dan gadis yang akan dinikahi harus memiliki 4 sifat. Gadis itu harus menjaga aurat dan taat beragama, gadis itu harus amanah, berasal dari keluarga yang baik, dan gadis itu harus cantik. Mendengar ini, nelayan itu berjalan menuju rumahnya. Setelah menempuh beberapa jarak, nelayan itu berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, di rumahku ada seorang putriku, dia juga sudah siap menikah. Dia amanah, taat beragama, dan cantik. Dia tidak pernah melihat pria seumur hidupnya. Tidak ada pria di bumi ini yang bisa melihatnya, apalagi bayangannya. Dia berpuasa sepanjang hari dan beribadah kepada Allah di malam hari. Seandainya aku bisa menikahkan putriku dengan Raja Sulaiman, hidupku akan diberkahi. Aku akan menjadi mertua Sulaiman dan Raja Sulaiman akan menjadi menantuku. Pada hari kiamat, aku bisa menggandeng tangan Sulaiman alaihi salam dan masuk surga. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang dan Maha Pengasih, terimalah doaku ini." Setelah berdoa ini, nelayan itu pulang dengan mata berkaca-kaca dan memanggil istrinya lalu berkata, "Istri, apakah kamu mendengar sesuatu?" Lalu istrinya berkata, "Ada apa? Aku tidak mendengar apa-apa." "Dan mengapa matamu berkaca-kaca? Ada apa?" Lalu nelayan itu berkata, "Raja dan Nabi negara kita, Sulaiman alaihi salam, ingin menikah. Gadis yang akan dinikahinya harus memiliki 4 sifat. Dari 4 sifat yang beliau sebutkan, 3 sifat ada pada putriku. Gadis itu harus menjaga aurat dan taat beragama, gadis itu harus amanah, dan berasal dari keluarga yang baik. Seandainya aku bisa menikahkan putriku dengan Nabi, hidupku akan sukses." Kemudian istrinya berkata, "Apa yang Anda katakan ini? Jangan pernah mengatakan hal seperti itu. Kita adalah nelayan, kita tidak punya rumah, tidak cukup makanan. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang raja, istananya tidak kekurangan apapun. Beliau sangat kaya dan kita orang miskin. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Jika prajurit Raja Sulaiman tahu, mereka akan menempatkan kita dalam masalah. Tidak baik bagi kita untuk bermimpi seperti itu." Sekarang nelayan itu pergi menangkap ikan dengan hati yang pilu. Sementara itu, putrinya keluar dari rumah dan berkata, "Ibu, ayah mau kemana?" Beliau tidak pernah pergi seperti itu. Tetapi ibunya tidak menjawab. Tak lama kemudian, ketika ibu dan anak itu duduk bersama, ibunya berkata, "Dengar, Raja Sulaiman akan menikah. Gadis yang akan dinikahinya harus memiliki 4 sifat. Semua sifat itu ada padamu, tetapi kita miskin, kita nelayan, jadi kita tidak bisa menikahkanmu." Kemudian putrinya berkata, "Ibu, seandainya aku bisa menikah dengan seorang yang berakhlak mulia, amanah, dan Nabi Allah yang dicintai, Sulaiman alaihi salam, maka kehidupan wanitaku akan berarti." Setelah itu ibunya menamparnya keras dan berkata, "Hati-hati. Jangan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika Raja Sulaiman tahu, beliau tidak akan membiarkan kita hidup. Mimpi seperti itu tidak akan pernah mungkin bagi kita. Beliau adalah seorang raja dan kita nelayan." Putrinya menangis masuk ke dalam rumah dan duduk dalam sholat lalu berdoa,
Ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Ya Allah, Sulaiman yang Engkau jadikan raja, Engkau pulalah yang melahirkanku di rumah nelayan. Raja Sulaiman yang Engkau jadikan kaya, aku Engkau jadikan miskin. Tetapi ya Allah, Engkau bisa melakukan segalanya. Ya Allah, terimalah aku sebagai istri Nabi Sulaiman. Jangan cabut nyawaku sampai aku menikah dengan Nabi Sulaiman. Ya Allah, sejak kecil hingga sekarang aku hanya beribadah kepada Mu dan hanya meminta kepada Mu. Jika aku menikah dengan Raja Sulaiman, kehidupan wanitaku akan sukses. Pada hari kiamat aku akan dikenal sebagai istri Nabi Sulaiman. Janganlah engkau menolak doaku ini. Setelah berdoa itu, dia menulis surat dan mengirimkan lamaran pernikahannya. Sementara itu, seekor jin jahat telah lama menunggu kesempatan untuk mendapatkan cincin mukjizat Sulaiman alaihi salam. Karena berkat cincin ini, manusia, jin, hewan, burung, bahkan angin pun tunduk kepadanya. Jika jin ini berhasil mendapatkan cincin mukjizat itu, seluruh dunia akan tunduk kepadanya. Keinginannya adalah menggantikan Sulaiman alaihi salam dan duduk di singgasana Sulaiman serta memerintah dunia. Jin itu menunggu hari di mana dia akan menjadi pemimpin kerajaan. Beberapa bulan kemudian, Sulaiman alaihi salam kembali mengadakan pertemuan penting. Sulaiman alaihi salam berkata, "Mengapa semua orang terlihat begitu kecewa? Dan apakah gadis yang cocok untuk dinikahi sudah ditemukan?" Lalu seorang menteri berkata, "Baginda, kami tidak menemukan gadis yang cocok sesuai dengan syarat Anda, tetapi ada seorang gadis yang telah mengirimkan lamaran pernikahan kepada Anda, yang mungkin akan membuat Anda marah." Sulaiman alaihi salam berkata, "Surat apa itu? Sajikanlah." Lalu seorang menteri lain berkata, "Baginda, ada seorang putri nelayan yang telah menulis surat lamaran pernikahan kepada Anda. Dia juga menulis bahwa dia tidak memiliki keserakahan terhadap harta Anda, dia hanya ingin menikah dengan Anda." Salah satu menteri lainnya berkata, "Baginda, ini tidak akan pernah mungkin. Meskipun dia putri seorang nelayan, dia ingin menikah dengan Raja Sulaiman." Mendengar ini, Sulaiman alaihi salam tanpa berpikir panjang merobek surat itu. Kemudian seorang malaikat dari Allah Rabbul Alamin berkata, "Ya Allah, Nabi Sulaiman Mu merobek surat putri nelayan itu tanpa berpikir panjang hanya karena dia miskin." Lalu Allah Rabbul Alamin berfirman, ujian Sulaiman alaihi salam akan dimulai. Sementara itu, ketika putri nelayan itu mendengar kabar bahwa Raja Sulaiman telah merobek suratnya, dia sangat sedih. Dia sholat dengan kesedihan mendalam dan mulai berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Kuasa. Aku hanyalah seorang putri nelayan dan hanya karena alasan ini Raja Sulaiman menolak lamaranku. Ya Allah, aku hanya beribadah kepada Mu dan hanya berdoa kepada Mu. Ya Allah, jadikanlah aku kaya dan nikahkanlah aku dengan Raja Sulaiman, atau jadikanlah Raja Sulaiman miskin sepertiku dan nikahkanlah aku dengannya." Sementara itu, Sulaiman alaihi salam dan para menterinya sedang duduk di istana. Tiba-tiba Sulaiman alaihi salam melepaskan cincin mukjizat di tangannya dan memberikannya kepada pengawalnya. Seraya berkata, "Sampai aku kembali, kamu tidak boleh pergi kemana-mana dan tidak boleh melihat ke sana kemari." Setelah mengatakan ini, Sulaiman alaihi salam pergi menuju kamar mandi. Pada kesempatan inilah, jin jahat itu, dengan menyamar sebagai Sulaiman alaihi salam, mendatangi pengawal dan berkata, "Cepat berikan cincin itu padaku." Ada desas-desus yang menyebar bahwa ada Sulaiman palsu yang mirip denganku berkeliaran di negeri ini. Dia ingin menjadi raja dan duduk di singgasana. Jika kamu melihatnya, berikan dia hukuman. Beberapa waktu kemudian, ketika Sulaiman alaihi salam kembali setelah berwudu dan meminta cincin kepada pengawal. Pengawal itu berkata, "Cincin siapa? Cincin apa? Dan kamu ini siapa?" Sulaiman alaihi salam berkata, "Apa yang kamu katakan? Aku adalah Raja Sulaiman Mu." Mendengar ini, pengawal itu berkata, "Oh, sekarang aku mengerti. Kamu adalah Sulaiman palsu yang ingin menjadi raja." Sulaiman alaihi salam berkata, "Siapa yang mencoba menjadi Sulaiman palsu?" Pengawal itu berkata kepada Sulaiman alaihi salam, "Pergilah dan lihat sendiri di istana." Ketika Sulaiman alaihi salam sedang menuju istana, jin jahat itu menyadarinya. Dia memanggil semua pegawai istana dan berkata, "Dengarkan, saya mendengar bahwa ada seseorang di negara kita yang menyamar sebagai Raja Sulaiman dan mencoba duduk di singgasana. Jika kamu melihatnya, berikan dia hukuman berat dan usir dari negeri ini." Begitu Sulaiman alaihi salam yang asli masuk ke istana, semua pegawai istana melihatnya dan mengira dia adalah Sulaiman palsu.
Mereka memukulinya dengan kejam dan meninggalkannya dalam keadaan berlumuran darah di tepi sungai. Mereka tidak tahu bahwa yang duduk di singgasana adalah jin jahat dan yang mereka pukul adalah Sulaiman alaihi salam yang asli. Mereka bahkan tidak mencoba memahami kebenaran ini. Waktu hampir malam, ketika Jela, nelayan, pulang setelah menangkap ikan. Dia melihat ada sesuatu tergeletak di tepi sungai. Setelah mendekat, dia melihat seorang pria berwajah tampan tergeletak, dari dahinya memancar cahaya, tetapi dia dipukuli dengan sangat kejam sehingga darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Melihat ini, Jela mengambil sedikit air dari sungai dan menuangkannya ke kepala pria itu. Beberapa saat kemudian Sulaiman alaihi salam sadar. Jela bertanya, "Paman, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Di mana rumahmu? Siapa yang memukulimu seperti ini dan membuangmu di sini?" Sulaiman alaihi salam berpikir, jika aku mengatakan bahwa aku adalah Raja Sulaiman, mungkin dia tidak akan percaya. Dia juga akan mengatakan bahwa Raja Sulaiman sedang duduk di istana. Dia akan menganggapku pembohong. Oleh karena itu, beliau tidak mengatakan apa-apa dan hanya berkata, "Kepalaku sakit parah, aku tidak bisa mengatakan apa-apa." Kemudian Jela membawa Sulaiman alaihi salam pulang ke rumahnya. Keesokan paginya Sulaiman alaihi salam merasa sedikit lebih baik. Sementara itu, Jela berpikir bahwa dia membutuhkan seorang pekerja untuk menangkap ikan. Dia mendatangi Sulaiman alaihi salam dan berkata, "Paman, sekarang kamu akan pergi kemana?" Sulaiman alaihi salam tidak berkata apa-apa, karena beliau tidak tahu harus pergi kemana. Oleh karena itu, Sulaiman alaihi salam diam saja. Jela kemudian berkata lagi, "Paman, akhir-akhir ini jaring saya banyak mendapatkan ikan dan saya membutuhkan seorang pekerja. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa membantu saya dalam pekerjaan menangkap ikan. Saya akan membayar Anda upah, Anda akan mendapatkan 200 dirham setiap bulan." Setelah mengatakan ini, Jela pergi. Kemudian Sulaiman alaihi salam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak tahu dosa apa yang telah aku lakukan. Aku adalah seorang raja dan sekarang keadaanku menjadi seperti ini. Jika ada dosa yang telah aku lakukan, ampunilah aku di dunia ini. Jangan jadikan aku seorang pendosa pada hari kiamat." Beberapa waktu kemudian, Sulaiman alaihi salam pergi menangkap ikan bersama Jela di sungai. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka melihat beberapa orang berdiri dalam keadaan cemas dan khawatir. Melihat ini, Jela bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, mengapa kalian berdiri dalam keadaan cemas?" Lalu orang-orang itu berkata, "Keadaan negara kami sangat buruk. Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Di mana-mana ada kekacauan, kekerasan, dan kebencian, tetapi Raja kami Sulaiman tidak mengambil tindakan apapun. Sebenarnya Raja Sulaiman adalah orang yang sangat baik dan saleh, tetapi tiba-tiba apa yang terjadi sehingga keadaan di luar kendalinya? Namun, beliau hanya duduk diam di istana dan tidak melakukan apa-apa. Rakyat negara ini sangat menderita." Mendengar ini, Sulaiman alaihi salam tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Beliau telah melupakan segalanya bahwa yang duduk di singgasana dan yang menjalankan negara itu sebenarnya adalah seorang jin setan. Tetapi beliau tidak memiliki cincin mukjizatnya, jadi beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, beliau juga tidak bisa mengatakan bahwa beliau adalah Raja Sulaiman, karena tidak ada yang akan percaya padanya. Setelah mendengar perkataan ini, mereka kembali pergi menangkap ikan di sungai. Ketika Jela sedang menangkap ikan, dia melihat bahwa kali ini sejumlah besar ikan terperangkap di jaringnya. Jela berkata dalam hatinya, "Ya Allah, sejak pemuda ini datang ke rumahku, berkah telah datang ke rumahku. Aku tidak tahu siapa pemuda ini, tetapi melalui dia Engkau telah menurunkan rahmat kepadaku. Segala puji hanya bagi MU." Setelah menyelesaikan pekerjaan menangkap ikan, Jela dan Sulaiman alaihi salam pulang ke rumah. Malam itu, putri Jela sholat dan kembali menangis, dengan mata berkaca-kaca berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau adalah pemelihara seluruh alam semesta. Engkau mengetahui segalanya. Dalam kehidupanku sebagai seorang wanita, aku belum pernah melihat seorang pria dan tidak ada pria yang pernah melihatku. Aku hanya mencintai Raja Sulaiman. Oleh karena itu, sampai aku mendapatkan Raja Sulaiman sebagai suamiku, janganlah Engkau mencabut nyawaku. Jika aku mendapatkan Raja Sulaiman sebagai suamiku, maka kehidupan wanitaku akan sukses. Pada hari kiamat aku akan bisa menggandeng tangan Nabi Sulaiman dan masuk surga. Ya Allah, terimalah doaku ini." Keesokan harinya Jela dan Sulaiman alaihi salam pergi menangkap ikan. Ketika mereka sedang menangkap ikan di sungai,
tiba-tiba terjadi badai kencang dan kilat menyambar. Pada saat yang sama, seekor jin terbang di atas sungai. Dia melihat Raja Sulaiman dan tiba-tiba berhenti. Jin itu berpikir, mengapa Raja Sulaiman ada di sini? Beliau seharusnya berada di istana. Lalu siapa yang duduk di sana? Berpikir seperti itu, jin itu langsung pergi ke istana tanpa berkata apa-apa untuk memahami situasi. Sesampainya di istana, jin itu memahami seluruh masalah. Di singgasana duduk jin setan yang telah menyamar sebagai Raja Sulaiman dan merebut kekuasaannya. Dia mengenakan cincin mukjizat Sulaiman yang membuat seluruh dunia tunduk kepadanya. Melihat ini, jin yang salah itu mulai mengejar jin setan. Ketika Jela dan Sulaiman alaihi salam kembali ke tepi sungai setelah menangkap ikan, jin yang salah itu terbang di atas sungai mengejar jin setan. Pada saat itulah, cincin mukjizat jatuh dari tangan jin setan ke dalam sungai. Saat itu, ada seekor ikan besar di sungai yang sedang mencari makanan. Tiba-tiba cincin itu muncul di depannya dan ikan itu menelannya. Setelah itu, Jela dan Sulaiman alaihi salam kembali ke rumah setelah menangkap ikan dan menjualnya. Keesokan paginya, berita tersebar di seluruh negeri bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam telah menghilang dan tidak ada yang tahu kemana beliau pergi. Sulaiman telah tinggal di rumah Jela selama hampir 1 tahun. Hari itu Jela memutuskan untuk mengambil cuti karena Sulaiman bersiap untuk pergi. Jela berkata kepada istrinya, pemuda ini sudah setahun di rumah kita. Bagaimana menurutmu tentang dia? Istrinya menjawab, sangat baik. Aku belum pernah melihat pemuda yang begitu mulia, jujur, dan tampan sepertinya. Jela berkata, sejak pemuda ini datang ke rumah kita dipenuhi rahmat Allah. Kesulitan kita telah hilang dan kita semakin maju. Aku belum pernah melihat orang yang begitu saleh sepanjang hidupku. Jela kemudian mengajukan pertanyaan besar, kita memiliki seorang putri yang cantik, menjaga aurat, jujur, dan amanah, jadi bagaimana jika dia menikah dengan pemuda ini? Istrinya berkata, itu ide yang bagus, tetapi apakah pemuda itu akan setuju? Setelah itu, Jela mendatangi Sulaiman alaihi salam dan berkata, Paman, bisakah saya berbicara sesuatu dengan Anda? Maukah Anda mendengarkan saya? Sulaiman alaihi salam berkata, ada apa? Jela berkata, baiklah Paman, coba tebak berapa banyak orang di rumah kita? Sulaiman alaihi salam berkata, ada 3 orang, Anda, istri Anda, dan saya. Jela berkata, tidak, kita berempat. Apakah Anda tidak pernah menyadarinya? Sulaiman alaihi salam bertanya, apa yang Anda katakan? Saya kira kita bertiga, tapi siapa yang keempat? Jela berkata, saya punya seorang putri. Apakah Anda pernah melihatnya? Sulaiman alaihi salam berkata, tidak, saya bahkan belum pernah melihat bayangannya, apalagi melihatnya secara langsung. Kemudian Jela berkata, Paman, putri saya sangat menjaga aurat, jujur, dan amanah. Tidak ada yang pernah melihatnya. Dia berpuasa sepanjang hari dan beribadah kepada Allah di malam hari. Saya ingin meminta Anda untuk menikahinya. Apakah Anda setuju? Sulaiman alaihi salam berpikir dalam hatinya, ya Allah, cobaan apa yang telah Engkau berikan kepadaku? Aku adalah seorang raja dan sekarang bagaimana keadaan kami? Aku tidak tahu dosa apa yang telah aku lakukan. Sulaiman alaihi salam berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku, Engkau adalah pelindung terbaikku. Kemudian beliau berpikir bahwa dengan keadaan negara seperti ini, tidak ada lagi yang bisa beliau lakukan, pernikahan harus terjadi. Jela berulang kali mengatakan bahwa putrinya menjaga aurat, amanah, taat beragama, dan cantik. Setelah itu Sulaiman alaihi salam setuju untuk menikah. Setelah itu, Jela memberikan 100 dirham untuk membeli pakaian pernikahan dan berkata, Paman, pergilah ke pasar dan belilah semua perlengkapan. Setelah membeli pakaian dari pasar, pernikahan mereka pun selesai pada hari itu. Setelah menikah, Sulaiman alaihi salam dan Jela, keduanya menantu dan mertua, kembali pergi menangkap ikan keesokan harinya melalui sungai. Kemudian, ikan yang telah menelan cincin mukjizat Sulaiman alaihi salam membuat semua ikan dan makhluk laut tunduk kepadanya. Kemanapun ikan itu pergi, semua mengikutinya. Ikan besar ini tidak mengerti mengapa sebenarnya semua mengejarnya. Ketika Sulaiman alaihi salam dan Jela melemparkan jaring untuk menangkap ikan, banyak ikan laut, termasuk ikan yang menelan cincin itu, masuk ke dalam jaring. Melihat ini, Jela berkata dalam hatinya, ya Allah, sejak pemuda ini datang ke rumahku dipenuhi rahmat, dan hari ini karena dia menjadi menantuku,
engkau telah memberikan rahmat yang lebih banyak lagi. Aku tidak tahu siapa pemuda ini, aku belum pernah menangkap ikan sebanyak ini sepanjang hidupku. Ya Allah, segala puji hanya bagi MU. Kemudian Jela menjual semua ikan, hanya membawa pulang ikan yang telah menelan cincin itu. Karena ikan itu sangat besar dan dia membawanya pulang untuk diberikan kepada menantunya. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa di dalam perut ikan itu sebenarnya ada cincin mukjizat Sulaiman alaihi salam. Sesampainya di rumah, Jela memanggil putrinya dan berkata, "Nak, masaklah ikan ini dengan baik, karena hari ini pernikahanmu telah selesai. Jadi, masaklah dengan tanganmu sendiri dan berikan kepada suamimu." Setelah mengatakan ini, dia pergi. Setelah itu, ketika putri Jela mulai memotong ikan, dia melihat ada cincin di dalam perut ikan. Cincin itu terlihat sangat berbeda. Itu bukan cincin biasa. Melihat ini, putri Jela berpikir, aku adalah putri seorang nelayan miskin. Hari ini adalah hari pertama pernikahan kami. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada suamiku sebagai hadiah. Karena aku menemukan cincin ini, aku akan menyimpannya untuk diberikan kepada suamiku. Sementara itu, jin yang saleh itu mulai mencari Sulaiman alaihi salam kemana-mana, tetapi Sulaiman tidak ditemukan dimanapun. Sebenarnya, jin itu sudah mengerti bahwa karena cincin itu berada di tangan orang lain, Sulaiman alaihi salam telah kehilangan semua mukjizatnya dan melupakan segalanya. Pada saat itu, seluruh rakyat dan pegawai kerajaan telah mengetahui kabar bahwa sebenarnya yang duduk di singgasana sebagai raja selama ini adalah jin setan. Kemudian semua orang menjadi gelisah untuk menemukan Sulaiman alaihi salam. Kemudian Sulaiman alaihi salam masuk ke rumah. Beliau mengucapkan salam dan berkata kepada istrinya, mulai hari ini kita berdua adalah suami istri. Kita belum pernah mengenal atau melihat siapapun. Dengan rahmat Allah kita berdua telah terikat dalam ikatan pernikahan. Tetapi saya punya beberapa pertanyaan, apakah Anda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Lalu Putri Jela berkata, Anda adalah suami saya, melayani Anda adalah satu-satunya tugas saya. Tentu saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kemudian Sulaiman alaihi salam berkata, katakan, apakah Anda pernah mencintai seseorang? Dia berkata, tidak, saya belum pernah mencintai siapapun, tetapi saya memiliki kenangan lama yang saya tidak ingin menanggung kesedihan lagi dengan memikirkannya. Kemudian Sulaiman alaihi salam berkata, kenangan apa itu? Beritahukan padaku, saya ingin mendengarnya. Dia berkata, saya tidak ingin menanggung kesedihan lagi dengan memikirkan kenangan itu. Orang tua saya telah menikahkan saya dengan Anda, jadi Anda adalah suami saya. Kemudian Sulaiman alaihi salam berkata, ceritakan tentang kenangan itu. Saya berjanji, saya akan menghargai perkataan Anda, saya tidak akan mengkhianati amanah. Kemudian Putri Jela berkata, dengarkan. Ini terjadi sudah lama sekali. Saya mencintai seseorang tanpa pernah melihatnya. Saya tidak pernah melihatnya. Saya berpuasa sepanjang hari dan beribadah kepada Allah di malam hari. Setelah sholat, saya berdoa kepada Allah agar Dia menjadi suami saya. Saya telah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku kaya dan nikahkanlah aku dengannya, atau jadikanlah dia miskin dan bawalah dia kepadaku untuk menikahiku. Kemudian Sulaiman alaihi salam bertanya, siapa pemuda itu? Lalu dia berkata, dia tidak kekurangan harta benda, tidak pula kekurangan istana kerajaan. Saya tidak mencintainya karena hartanya. Dia memiliki 4 syarat, 3 diantaranya adalah milik saya, tetapi hanya karena saya putri seorang nelayan dan miskin, saya merobek surat saya. Kemudian Sulaiman alaihi salam bertanya, siapa pemuda itu? Dia berkata, dia adalah raja seluruh dunia, putra Nabi Daud alaihi salam, Sulaiman alaihi salam. Mendengar perkataannya, saya tidak ingin menanggung kesedihan lagi dengan mengingat kenangan lama. Mulai hari ini Anda adalah Sulaiman saya. Setelah mengatakan ini, dia mengenakan cincin mukjizat itu ke tangan Sulaiman alaihi salam. Setelah itu, begitu Sulaiman alaihi salam mengenakan cincin itu, beliau telah mendapatkan kembali semua mukjizatnya, kekuatan ajaibnya. Pada saat itu juga semua peristiwa terlintas di matanya. Beliau mulai mengerti bahwa sudah lama sekali seorang putri nelayan telah menulis surat pernikahan kepadanya. Sebenarnya, inilah gadis itu. Karena sedikit kesombongan, beliau telah merobek surat itu. Sekarang beliau telah menyadari kesalahannya. Memahami kejadian ini, Sulaiman alaihi salam bersujud dan berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah ampunanku. Aku telah melakukan kesalahan. Engkau maha besar, Engkau maha kuasa.
Engkau telah menerima doa gadis ini. Engkau telah menjadikanku dari seorang raja menjadi seorang fakir dan menerima aku sebagai suaminya. Ya Allah, aku telah melakukan kesalahan tanpa sengaja yang menyebabkan keadaanku menjadi seperti ini. Ya Allah, aku tidak tahu berapa banyak kesalahan lagi yang telah aku lakukan. Mohon berbelas kasihan dan ampunilah aku.